المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الزهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صعد الخطيب على المنبر فمن يتكلمن أحدكم ومن يتكلمن فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزرنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فانصرهم على معاندين. رب اختم لنا من قبل خير ولا خير نشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduknya kita karena Allah yang mendudukkan pada hakikatnya. Jalannya kita, hakikatnya Allah yang menjalankan kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat di mana hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah. Kedua mata kita redup, tapi kita masih bisa menahan itu semua campur tangan rahmatnya Allah, campur tangan rahimnya Allah, welas asihnya Allah, sehingga mata yang redup, badan yang lemas, badan yang capek, sehingga dengan nikmat rahmat maunah inayah daripada Allah kita masih diberi nikmat untuk menikmati hidangan rahmat yang Allah persiapkan dan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan, untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal iman rahimakumullah. Hampir 2 minggu khatib tidak ada di atas mimbar karena pulang kampung 10 hari dan diwakilkan oleh seorang ustadz yang bertugas di desa Berdaya yang mengajar di pondok pesantren Agro. Kemudian Allah masih memberikan kesempatan kepada khatib sahibul fadl untuk menyampaikan wasiat, untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan dan menyambungkan dari apa-apa yang pernah disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kesempatan di Sayyidul Ayyam, mari kita bersama-sama membenah diri, memperbaiki diri. Bagaimana cara kita agar kita setiap detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya untuk senantiasa memperbaiki diri kita untuk lebih berkualitas, berkuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa kepada Allah yang selalu disampaikan oleh khatib, yaitu intisab
imtisalul ma'murat wa jitinabul manhiyat, menjalankan segala perintah daripada Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir ke muka buminya Allah, sebelum dilahirkan oleh seorang perempuan hebat yaitu Siti Aminatul Zahra, nabi-nabi terdahulu sudah menggaungkan risalah daripada Allah, mulai daripada Nabiullah Adam memberikan nasihat kepada Qabil dan Habil, mulai daripada Nabiullah Ibrahim memberikan wasiat, nasihat, arahan, bimbingan kepada putranya tercinta, yaitu kepada putranya tercinta Nabiullah Ismail alaihissalam. Terus dan terus para nabi-nabi terdahulu keras, tegas menyampaikan risalah Allah, menyampaikan bimbingannya kepada putra-putrinya, kepada saudara-saudarinya, kepada kerabat-kerabatnya, agar mereka selamat di dunia dan akhirat. Sampai di zaman sekarang kita selalu mengkaji hasil daripada jerih payah yang diperas daripada ulama-ulama kita mengarang kitab-kitab untuk menjabarkan, untuk menafsirkan risalah-risalah yang disampaikan oleh Allah, untuk menjabarkan, menafsirkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kita teringat dengan 3 nasihat, 3 pesan, 3 wasiat yang disampaikan oleh ulama salafus saleh. Ini adalah 3 nasihat yang pada intinya bisa menjadi salah satu asbab yang dimana kita kalau menjalankannya, melaksanakannya, melakukannya, insya Allah kita merupakan bagian umat yang diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa nasihat yang disampaikan oleh ulama salafus saleh? Apa yang disampaikan oleh ulama terdahulu yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan agar kita menggapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat? Ulama salafus saleh memberikan 3 pesan penting kepada kita yang merupakan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Khatib berwasiat kepada diri saya yang merupakan sahibul fakir, sekaligus berwasiat kepada seluruh anggota keluarga mulai dari istri dan anak, sekaligus mengingatkan dan mengajak kepada seluruh para jemaah sholat Jumat untuk senantiasa mendengarkan, menjalankan apa-apa yang pernah disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu yang menjabarkan, yang menafsirkan risalah, wasiat, firman, hadis dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. 3 pesan penting itu apa yang disampaikan oleh ulama saleh? Yang pertama, ulama mengatakan wa man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Dan barang siapa, baik itu laki-lakinya maupun perempuannya, baik itu orang tua ataupun anak-anak, baik dari kalangan orang tua yang sudah lanjut usianya atau yang masih muda, yang menginjak dewasa, barang siapa, baik dia punya jabatan atau tidak, baik dia adalah keturunan konglomerat ataupun tidak, baik dia adalah keturunan para ulama ataupun tidak, barang siapa amila li akhiratihi, barang siapa yang lebih fokus, lebih konsentrasi menata hidupnya terhadap kehidupannya untuk akhiratnya, kafahullahu amra dunyahu, yang dimana mereka beramal, mereka bekerja, mereka berbuat, mereka melakukan sesuatu apa yang mereka lakukan di dunia ini semata-mata untuk mencapai akhirat, untuk mencapai ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kafallahu amra dunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kecukupan urusan-urusan mereka dalam urusan-urusan dunia. Kalau kita hidup hanya semata-mata kita
kehidupan kita akan disempitkan oleh Allah. Urusan-urusan kita akan dipersempit oleh Allah. Tapi kalau kita hidup di dunia fokus menatap masa depan, menatap kebahagiaan di masa depan, yaitu rumah yang abadi, yaitu akhirat, untuk mencapai ridhonya Allah, inayah maulanya Allah, maghfirahnya Allah, mencapai rahmat dan rahimnya Allah, niscaya urusan-urusan kita apapun bentuknya, apapun coraknya, maka Allah akan menyelesaikan itu semua. Allah akan menyelesaikan, Allah akan menyelesaikan urusan-urusan yang menjadikan beban hidup di dalam urusan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Urusan mata adalah urusan melihat. Maka lihatlah sesuatu apa-apa yang kita lihat, kita melihat karena Allah. Kaki ini adalah merupakan alat untuk melangkah di dunia, maka langkahkanlah kedua kaki ini, gunakan kedua kaki ini untuk melangkah di dunia semata-mata untuk tujuan akhirat kita, untuk beramal, untuk mencapai ridhonya Allah. Maka semua itu masuk ke kategori apa yang disampaikan oleh para ulama salaf saleh, wa man amila li akhiratihi kafahulahu amra dunyahu. Maka banyak orang yang duduk, yang nyantai, tapi hidupnya merasa tentram, aman, sejahtera, karena dia adalah orang-orang yang banyak berpikir dalam urusan akhirat, khawatir hidupnya tidak selamat nanti di kemudian hari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diingat, yang dilihat, yang dikhawatirkan bagaimana kehidupan selanjutnya ketika kita meninggalkan dunia. Itu yang harus ada di dalam diri seorang umat, yang ada di dalam hati keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata ulama salaf saleh, nasihat penting yang harus kita lakukan, yang merupakan nasihat yang bisa menjadikan asbab kita selamat di dunia dan akhirat. Ulama salafus saleh mengatakan, man aslaha sariratuhu aslahu alaniyatuhu. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, yang berusaha untuk menservis batinnya, aslahu alaniyatuhu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa pula memperbaiki lahiriahnya, yaitu akan memperbaiki kehidupannya. Hidup kita terpuruk, hidup kita jatuh, tapi keterpurukan itu, kejatuhan itu, bagaimana langkah untuk bangkit agar hidup lahiriah kita menjadi spesial, menjadi orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya kata ulama, man aslaha sariratuhu, maka perbaiki batin kita, perbaiki hati kita. Aslihu qulubakum tastaqim alsinatakum wa tastaqim juwarihakum. Perbaiki hati-hati kita semua, niscaya lisan-lisan kita akan selalu istiqomah. Ini adalah merupakan salah satu arahan dan bimbingan dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW juga menegaskan di dalam hadisnya. Nabi kita mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa, tidak melihat harta yang dimiliki oleh kita, merupakan umat baginda. Hidungnya kita mancung, mata kita murka. Allah tidak melihat mata kita yang murka, tapi Allah melihat yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat, menatap, memandang hati-hati kita, melihat, memandang, tapi melihat hati-hati kita, perbuatan-perbuatan kita, apa isi hati kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Disitulah Allah yang akan melihat, bukan pakaian kita, bukan celana dan sarung kita, bukan jubah dan baju koko kita, bukan peci yang kita gunakan. Yang Allah lihat, yang pertama kali yang Allah lihat adalah hati. Wa a'malikum,
kemudian perbuatan kita, amal kita, kelakuan kita, itu yang perlu diperhatikan oleh kita agar kita selamat. Jangan lupa, jangan merasa kita ini merupakan umat yang bangga dengan apa yang kita miliki. Jelas sudah baginda Nabi Muhammad menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ulama salafus saleh juga menegaskan tentang nasihat penting yang perlu kita simak, yang perlu kita cerna, yang perlu kita pahami dan kita amalkan. Ulama salafus saleh mengatakan nasihat yang ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Kalau kita belum pernah berpuasa, puasalah. Kalau kita tidak mengerjakan sholat yang merupakan kewajiban kita untuk kita lakukan, menyembah Allah, untuk menunjukkan ketaatan kepatuhan kita kepada Allah, menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, itu adalah merupakan langkah-langkah cara kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Kalau kita sudah memperbaiki diri dalam segala hal ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki pula hubungan kita dengan manusia. Manusia nggak senang dengan kita, manusia dengki dengan kita, manusia iri dengan kita, manusia memusuhi tentang keberadaan kita. Tapi kalau kita berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki, membenggeni dan membenggeni, menservis dan menservis tentang hubungan kita kepada Allah, semuanya akan dihapus keburukan itu di dalam diri manusia, di dalam orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang dengki akan berbalik menjadi orang yang tidak dengki, bahkan dia akan menjadi pembela kita yang merupakan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sudah memperingatkan 400 abad sekian yang lalu. Nabi sudah memberikan nasihat, memberikan penegasan, memberikan paparan bahwa ada sesuatu hal yang sangat bahaya dalam kehidupan kita. Pisau bahaya, parang bahaya, AK-47 bahaya, bom bahaya, bom atom, bom nuklir bahaya dalam kehidupan manusia. Bahkan negara itu pun terancam dengan adanya sesuatu serangan bom dari negara-negara yang lain. Andaikan negara kita itu terancam, tapi ada sesuatu hal yang lebih bahaya daripada AK-47, lebih ada sesuatu hal yang lebih bahaya daripada pisau, parang, arit, curit, pacul dan lain-lainnya. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasad mudghatan. Ketahuilah, sesungguhnya pada tubuh manusia itu terdapat sekerat daging. Wa idza salat jasad kulluh, jika ia baik, yakni sekerat daging ini baik, maka baik seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat jasad kulluh, dan jika ia rusak, sekerat daging ini tidak baik, buruk, rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang dimaksud sekerat daging itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat. Nabi katakan, sekerat daging itu, wahai ashabi, wahai sahabatku, ala wahya qalbu, ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah hati. Hati yang ada fil sadri, hati yang ada di dalam dada kita itu kecil, tapi menjadikan sebab besar, lebih besar, lebih bahaya daripada kehidupan kita selanjutnya. Kehidupan kita sekarang bahaya, kehidupan kita selanjutnya akan lebih bahaya gara-gara sekerat daging yang merupakan hati yang ada di dalam dada kita. Maka dalam
nasihat apa yang pernah disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib menegaskan, mari kita bersama-sama saling tukar pandangan, saling tukar pengalaman, saling memberikan dukungan, saling memberikan nasihat, saling memberikan pemahaman, saling mendoakan, saling silaturahmi, saling mendukung untuk sama-sama agar hati kita terarah, sehingga dengan hati ini jernih bersih dengan sesuatu hal yang menjadikan sebab kita selamat dunia akhirat. Wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu, sesuatu apa yang ada di sekitarmu, fitnatun, itu adalah merupakan fitnah atau cobaan dalam kehidupan seorang manusia. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang sangat besar. Maka jangan terlalu bangga dengan istrimu, jangan terlalu bangga dengan anakmu, jangan terlalu bangga dengan kedudukan dan tahtamu, jangan terlalu bangga dengan harta dan duniamu. Itu semua akan kembali kepada Allah. Maka banggalah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, yang bisa membawa kita selamat di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qum wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu samii'un 'alim. Ibadallah, astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.